إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Pada Jumat sore ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka bersama-sama untuk belajar ilmu agama, mendalami salah satu permasalahan dari syariat kita, di mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu permasalahan penting seputar sholat istikharah. Jadi yang akan kita sampaikan seputar sholat istikharah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan, kita alamatkan, apalagi di hari Jumat ini, ya, mana kita disyariatkan untuk memperbanyak salat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita terus, ya, untuk memperbanyak mengalamatkan, menyanjungkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jamaah hasanillah wa iyyakum, di antara salat sunnah atau salat tatawwu' yang penting untuk kita ketahui bersama, ya, adalah sholat istikharah. Sholat istikharah, sholat yang berisi, ya, yaitu sholat dan doa, memohon pilihan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, antara dimudahkan dan diberi taufik untuk melanjutkan apa yang sudah dia niatkan, atau dipalingkan dari sesuatu yang dia sudah niatkan sebelumnya. Dan salat istikharah ini termasuk yang semestinya dibiasakan oleh kaum muslimin, di mana di hadis yang insyaallah nanti kita akan bacakan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah ini sebagaimana mengajarkan mereka surat dari Al-Qur'anul Karim. Dan ini begitu penting, ya, karena berisi kepasrahan penuh terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lebih mengetahui, ya, atau satu-satunya zat yang mengetahui, ya, apa yang akan terjadi ke depan. Ya, hanya Allah yang mengetahui semata apa yang akan terjadi ke depan, ya, dari kebaikan atau keburukan, ya, yang akan menimpa seorang hamba. Dan ma'asyiral muslimin, para jamaah semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi solusi penting bagi kita semua di tengah pandemi ini, ya. Mungkin sebagian dari kita ada yang ingin mengerjakan hal-hal tertentu, ya. Contohnya, apakah dia mengambil cuti ke Indonesia atau tidak, ya. Apakah dia mau safar ke Indonesia atau tidak, ya, pulang. Atau mengerjakan hal-hal yang lainnya. Memutuskan mungkin mau keluar atau final exit dari sini, ya, pulang ke Indonesia selamanya, ya, dan seterusnya. Jadi ada perkara-perkara tertentu, ya, baik itu perkara berat, ya,
perkara penting atau perkara yang tampak remeh, ya, maka kesemuanya disyariatkan ya untuk mengerjakan salat istikharah kemudian berdoa setelahnya. Para jamaah azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat istikharah ini pada pembahasan yang akan kita tengahkan, yang akan kita baca bersama, ya, ini sebenarnya adalah sebuah buku kecil yang sudah lama saya tulis dan sepertinya sudah pernah kita bagi-bagikan. Seingat saya sudah kita bagi-bagikan juga para jamaah, ya, yang berjudul Salat Istikharah. Ya. Hanya saja di situ sedikit panjang dan ini adalah sebagian dari pembahasan tersebut. Yang akan kita ambil adalah permasalahan-permasalahan pentingnya. Dan metode kita di sini dalam belajar, kita akan membaca ya risalah ataupun tulisan ini, ya, apa yang perlu disyarah atau diberikan penjelasan, maka insya Allah akan kita jelaskan. Ya, apa yang tidak, maka kita akan akan kita lewati saja. Baiklah para jamaah azanillahu wa iyyakum, silakan lihat di layar, di situ tampak jelas ya. Kita mulai dari makna istikharah. Ya. Dari segi bahasa atau etimologi, kata istikharah berarti meminta pilihan terbaik. Ya, meminta pilihan terbaik. Istikharah pada Allah Subhanahu wa taala artinya meminta pilihan terbaik kepadanya. Ya, minta pilihan terbaik padanya. Sedangkan menurut istilah ya, atau secara terminologinya, istikharah artinya memohon pilihan. Ya, maksudnya memohon agar diberi pilihan paling baik dan paling utama di sisi Allah dengan cara mengerjakan sholat dan membaca doa tertentu. Ya, dengan cara mengerjakan sholat, sholatnya sholat 2 rakaat dan itu adalah sholat sunnah, dan membaca doa tertentu. Ya, doanya bisa didapatkan di buku seperti Hisnul Muslim, min adhkar kitab wa sunnah, atau buku Hisnul Muslim yang berisi zikir-zikir yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, silahkan dicari di situ, ada hadisnya, ya, ada doanya. Nah, itu untuk doanya bisa didapatkan di situ, dan insya Allah nanti akan kita bawakan. Lalu apa pentingnya seorang hamba itu mengerjakan salat istikharah? Ya, apa urgensi mengerjakan salat istikharah? Manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, ia sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Ya, kita lemah, kita sangat butuh pertolongan. Sebab ia tidak mengetahui masa depannya. Ya, di antara bentuk atau contoh lemahnya manusia, dia tidak tahu masa depan meskipun beberapa detik ke depan, ya. Sebagaimana ia tidak tahu apakah sesuatu yang akan dikerjakannya itu baik atau tidak. Nah, seorang mau mengerjakan sesuatu, ya, sesuatu apapun itu, ya, apakah baik atau tidak, dia tidak tahu. Ya, apa yang akan dikerjakan nanti malam dan keluar dari atau setelah kajian ini dia rencana mau jalan keluar, ya, dia tidak tahu apakah itu baik atau tidak nanti. Ya. Maka itu termasuk hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, disyariatkanlah ya salat dan doa istikharah untuk bertawassul padanya, ya, untuk bertawassul padanya, ya, yang menjadikan doa ini sebagai perantara memohon kepada Allah, ya, dalam meluruskan langkah, ya, dan mendapatkan kebaikan dari urusannya. Jadi ini diantaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. Dan Rabbmu yaitu Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Kali-kali tidak ada pilihan bagi mereka, bagi manusia. Semua adalah takdir, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yakin benar bahwa pengaturan alam semesta, ya, termasuk takdir dirinya, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dia tidak tahu juga. Maka itu ia memohon padanya agar diberi taufik untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini kalau istikharah ini, ya, berisi permohonan agar bisa melakukan yang terbaik, agar diberikan yang terbaik. Adalah Al-Qurtubi rahimahullah, seorang ulama dari Andalusia, dari Cordova. Ya, bahasa Arabnya Qurtubah. Ya. Sehingga dinisbatkan kepada Cordova itu menjadi Al-Qurtubi. Ya. Beliau berkata,
sebagian ulama berkata, tidak sepatutnya seseorang mengerjakan perkara dunia hingga ia memohon pilihan pada Allah dengan mengerjakan salat 2 rakaat, yaitu salat istikharah. Ya, sampai beliau mengatakan seperti ini, tidak sepatutnya. Ya. Adalah Imam An-Nawawi rahimahullah menuturkan saat menerangkan hadis Zainab. Nah, ini menarik ini. Zainab radhiyallahu taala anha. Kita tahu Zainab ini yang dimaksud adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana di hadis Zainab radhiyallahu taala anha yang melakukan istikharah sebelum dipersunting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Yang akan menikahinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Zainab, salah satu dari ummahatul mukminin, ya, melakukan istikharah terlebih dahulu. Ya, subhanallah. Ya, ini dalam rangka ya menyerahkan segala urusan pada Allah. Ya. Nah, Imam Nawawi mengomentari hadis ini setelah menjelaskan hadis tersebut, ya. Hadis ini mengandung anjuran untuk sholat istikharah bagi orang yang memiliki kepentingan. Baik secara lahiriah urusan itu baik atau tidak. Ya. Secara zahirnya tampak baik atau tidak istikharah. Ya. Seorang mau pergi umrah, ya, yang secara lahiriahnya yang tampak baik kita adalah baik, ya, istikharah. Ya, istikharah. Seorang mau berkurban, ya, berniat berkurban. Secara lahiriahnya itu adalah baik, istikharah, bismillah. Ya. Atau demikian pula seorang bisa jadi contoh perkara yang bisa jadi itu kurang, seakan-akan kurang baik, ya. Mungkin pergi ke tempat yang orang-orang itu tidak suka ke sana, ya, tapi di sana ada keluarganya, ya, atau di tengah masyarakat yang menghidupkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan, penuh dengan kesyirikan. Tapi di situ ada keluarganya, dia ingin berziarah, ya, makanya istikharah, ya. Tampaknya seakan-akan itu tidak baik, tapi istikharah, ya. Nah, makanya ini penting. Nah, kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, ada sebuah poin penting seputar urgensi dari salat istikharah yang disebutkan oleh ulama, bahwa salat istikharah diajarkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan dan menggantikan. Menggantikan apa itu? Kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah yang biasa merasakan kesialan dengan sesuatu. Mereka pesimis dengan benda ini, dengan benda itu, ya. Mengundi nasib dengan anak panah atau benda lainnya. Nah, ini mereka tatoyur, ya, merasa pesimis, merasa sial dengan sesuatu. Mau keluar rumah, lihat ada orang yang fisiknya kurang, ya, secara fisik kurang, tidak jadi keluar rumah. Ya, mau safar jauh, kemudian melepas burung, ketika burungnya pergi ke kiri, terbang ke kiri, tidak jadi keluar rumah. Ya, dia menandakan bahwasanya itu adalah sebab kesialan. Atau mungkin seseorang, termasuk di masa sekarang ini, dia ketika mungkin sial tanda kutip beberapa kali, ya, mungkin baru keluar rumah, pleset, setelah kemudian beberapa langkah sendalnya putus, kemudian pas mau naik motor, bannya bocor. Nah, ini hati-hati, jangan sampai dia katakan bahwa ini adalah sebab-sebab kesialan, ketika dilanjutkan maka dirinya mungkin bisa kena musibah atau bahkan meninggal dunia. Ya, jangan diyakini seperti itu, tidak boleh, ya. Itu memang adalah sudah takdirnya, ya, dan semuanya serahkan pada Allah, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, serahkan semuanya pada Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, ya, kalau orang jahiliyah dahulu menyerahkan takdirnya yaitu kepada benda-benda tersebut, pada kejadian-kejadian tersebut, di mana mereka merasa sial dengan benda ini, dengan benda itu, dengan waktu, dengan hari, dengan hal-hal tertentu, ya. Maka seorang muslim, ya, menyandarkan semua takdir itu, baik yang baik ataupun yang buruk, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di balik salat istikharah ini ada akidah, ya, ada akidah yang lurus, ada akidah yang benar, ya. Lalu bagaimana hukum salat istikharah? Salat dan doa istikharah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sunnah di sini adalah tuntunan, ya. Sedangkan hukum melaksanakannya tidak ada perbedaan di antara ulama akan kesunahannya, bahwa hukumnya adalah mustahab, bersifat anjuran atau mandub, ya, atau sunnah itu sendiri, ya, atau istilah-istilah yang semacam. Jadi tidak sampai derajat wajib. Al-Hafiz Al-Iraqi, ya, beliau guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang mewajibkan istikharah, ya. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan salat istikharah hukumnya sunnah. Ya, demikian pula para ulama yang lain menjelaskan bahwa hukum salat istikharah adalah sunnah. Jadi
ketika ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya. Namun seorang muslim hendaknya berusaha, khususnya bagi para jamaah, bagi teman-teman ya, yang belum diamalkan. Ya. Ini adalah sunnah Nabi kita. Ya. Bahkan dalam perkara yang besar atau yang tampak remeh, tetap disunnahkan. Ya. Makanya di sini judul selanjutnya atau subbahasan selanjutnya adalah istikharah dalam segala urusan. Salat istikharah disunahkan dalam segala urusan yang hukumnya mubah, ya, cara asalnya mubah, seperti pernikahan, ya, perniagaan, perdagangan, ya, bepergian atau safar, membeli atau menjual, mungkin ada yang mau jual HP, menjual mobil, jual motor, ya, atau mau membeli HP, jual dan membeli, ya, kendaraan dan perkara dunia lainnya, ya. Jadi dalam segala urusan, ya, ini hukumnya mubah, ya, boleh silakan. Dari hadis yang berisi penjelasan seputar istikharah dapat disimpulkan bahwa istikharah dianjurkan ya dalam segala urusan, baik urusan besar dan penting maupun urusan kecil dan remeh. Ya, adalah Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata istikharah dianjurkan dalam segala urusan. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan pelaksanaan tersebut mencakup urusan yang bersifat umum dan besar maupun perkara remeh. Sebab bisa jadi ya perkara remeh mendatangkan faedah yang besar. Perkara yang mungkin dia pandang remeh, ya, tapi ternyata bisa mendatangkan apa? Faedah besar. Ya. Tapi bisa jadi mendatangkan faedah besar, manfaat yang besar. Ya, karena kita tidak tahu setelah itu ya yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya, ini poin penting juga. Adapun dalam melaksanakan kewajiban, ya, seperti salat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan, ya, atau meninggalkan hal yang diharamkan seperti meninggalkan khamr atau mencuri, ya, maka tidak ada yang namanya istikharah padanya. Ya, salat 5 waktu, membayar zakat, atau demikian pula pelaksanaan umrah hukumnya wajib saja, haji hukumnya wajib, ya, maka tidak ada istikharah. Ya, maka tidak ada istikharah. Adapun mungkin istikharahnya kalau pergi umrah adalah seperti dia menentukan waktunya, ya, menentukan waktunya setelah dia memiliki harta, dia ingin bersegera menentukan waktunya, demikian memilih travel mana, nah, ini butuh musyawarah, kemudian setelah ditentukan travel yang menurut dia adalah paling sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, baru istikharah. Ya. Nah, adapun sekali lagi dalam melaksanakan kewajiban akan meninggalkan larangan, hal yang diharamkan, minum khamar, mencuri, zina, berjudi, durhaka, ya, dan lain sebagainya, maka tidak ada yang namanya istikharah. Ya. Sebab kewajiban-kewajiban tentu wajib dilaksanakan, dan sesuatu yang haram adalah wajib ditinggalkan. Ya, tidak perlu istikharah antara ketika hendak mengerjakannya, ya, karena wajib kalau itu kewajiban. Ya, atau meninggalkan hal yang haram tidak perlu istikharah, ya, tapi langsung ditinggalkan karena wajib ditinggalkan. Ya. Dan yang haram tidak boleh dikerjakan. Ketika menyebutkan beberapa faedah dari hadis istikharah, ya, Syekh Muhammad Umar Bazmul rahimahullah, beliau menuturkan di antara faedahnya bahwa istikharah itu dikerjakan bukan karena ada urusan yang masih meragukan. Ya, sebab beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian ingin melakukan sesuatu, ya. Jadi kalau masih ragu-ragu, ya, maka dipastikan dulu, ya. Karena Rasulullah SAW nanti di hadisnya dengan kata beliau bersabda dengan kata-kata idza hamma, apabila seorang dari kalian berambisi, ingin, berhasrat, ya, sudah niat di situ. Beliau rahimahullah juga mengatakan apabila seorang muslim ragu-ragu dalam suatu perkara dan ia ingin mengerjakan istikharah, ia harus memilih satu keputusan dari dua perkara yang ia ragukan. Lalu baru mengerjakan istikharah. Ya, jadi kalau ada dua pilihan, ya, maka diputuskan dulu. Ya, setelah itu baru istikharah. Setelah melaksanakan istikharah, baru ia maju untuk mengerjakan perkara pilihannya. Bila itu baik, maka Allah akan memberi kemudahan dan keberkahan padanya. Sekiranya tidak demikian, ya, maka Allah akan memalingkannya dari hal itu dan memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi untuk ketika seseorang memiliki beberapa pilihan, ya, membeli sesuatu, contohnya dia memiliki budget yang pas-pasan, ya, antara membeli mungkin contohnya dia mau membeli contohnya buku agama,
Ya, contohnya buku agama. Ada buku tentang akidah, ada buku tentang sholat, ada buku tentang adab contohnya. Nah, sementara budgetnya hanya mencukupi beli satu, tidak mungkin tiga-tiganya. Ya. Maka ketika demikian, maka solusinya dia adalah menanyakan atau minta pendapat pada ahli ilmu, ya, pada orang yang berilmu. Ya, mungkin tanya kepada seorang ustadz, ini ustadz, saya punya uangnya segini, ya, saya punya uangnya segini. Sementara saya pengen beli tiga-tiganya, solusinya bagaimana? Syukur-syukur Pak Ustadz yang mengeluarkan duit ya, sudah ambil tiga-tiganya biar saya yang bayar. Alhamdulillah rezeki. Ya. Ya, kalau tidak, ya maka Pak Ustadznya mungkin ngasih pertimbangan. Ya, yang paling penting kamu udah paham masalah ini belum, masalah yang salah contohnya atau masalah hadapnya, ya, kurang lebih paham. Nah, beli akidah sajalah. Ya, nanti baru setelah itu baru ya, istikharah. Itu sekedar contoh saja. Ya, istikharah. Ya, karena ya semoga dengan itu buku itu akan bermanfaat. Tapi bisa jadi setelah dia tetapkan akan membeli buku itu, kemudian istikharah, ya, bisa jadi ternyata uangnya ternyata dia dihindarkan oleh Allah untuk membeli buku itu, ya, karena mungkin anaknya butuh beli susu, ya, atau butuh beli popok atau yang lainnya, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya untuk sementara yang terbaik baginya adalah belum atau tidak memiliki buku tersebut. Ini sekitar contoh. Baik. Nah, jadi kalau ada beberapa pilihan diputuskan dulu, ya, baru setelah itu pelaksanaan sholat istikharah dilakukan. Tema selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sholat istikharah. Secara umum tata cara pelaksanaan sholat istikharah, ya, salat dan doanya telah dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berikut. Ya. Jabir mengatakan, ini kita simak hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Saya langsung terjemahkan saja. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kami istikharah fil umuri kulliha, dalam segala urusan. Ya, dalam urusan-urusan seluruhnya kata Rasul, kata Jabir, ya. Fil umuri kulliha, ya, dalam urusan-urusan seluruhnya. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan pada kita, ya, surah dari Al-Qur'an. Ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan ini, menunjukkan pentingnya istikharah, ya, bagaimana surah dari Al-Qur'an. Yaqulu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Nah, apabila hamma itu berhasrat, ambisi, antusias, niat, ya. Apabila seorang dari kalian itu sudah niat bil amri, mengerjakan suatu perkara urusan, faliyarka raka'ataini min ghairil fardhah. Hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat selain dari salat fardu, ya. Jadi ini salat 2 rakaat, bukan salat fardu, ya, tapi salat sunnah. Karena Rasul mengatakan min ghairil fardhah. Ya, summa liyaqul. Ya, kemudian dia hendaknya mengucapkan, nah ini doanya. Antum boleh membaca, boleh dihafalkan, itu yang terbaik, ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sungguhnya aku memohon pilihan padamu, ya, dengan perantara ilmumu, dan aku memohon takdir dengan kemampuanmu, dan aku memohon dari karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wal aqdir. Kalau engkau maha menentukan dan aku tidak menentukan. Wa ta'lam wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sementara aku tidak. Wa anta 'alamul ghuyub, dan engkau itu maha mengetahui perkara yang ghaib, ya. Perkara yang ghaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, apabila engkau tahu, ya, sementara kita tahu bahwasanya Allah itu maha tahu. Nah, ini bentuk adab kita pada Allah. Apabila engkau tahu bahwasanya perkara ini adalah baik, ya, lebih baik bagiku dalam urusan agamaku. Nah, ini yang pertama dan utama para jamaah, ya, yang menjadi pertimbangan kita adalah urusan agama, ya. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau kerja di mana, yang pertama kita pertimbangkan adalah agama kita nanti bagaimana di sana. Salat 5 waktu kita nanti di sana bagaimana. Salat Jumat kita nanti di sana bagaimana, ya. Kita mau mau safar, mau sekolah, ya, di mana, di luar negeri dan sebagainya. Yang pertama utama urusan agama, ya. Siapa yang perhatian dengan urusan agama, urusan akhirat, ya, dunia Allah tanggung, ya.
dunia Allah tanggung. Karena realitanya pun rezeki yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan kita. Ya Allah, apabila Engkau tahu bahwasanya urusan ini adalah lebih baik bagiku pada agamaku dan hidupku dan kesudahan perkaraku, ya, atau boleh mengatakan ajili amri wa ajilihi, baik urusan baik sekarang atau yang akan datang, faqdir huli. Ya. Ini bukan faktur insyaallah ya, faqdir huli. Maka takdirkanlah hal tersebut untukku, wa yassir huli, dan mudahkanlah perkara tersebut untukku, tsumma barik li fihi, ya. Dan berkahilah, berilah keberkahan padaku padanya. Berilah keberkahan untukku ya pada urusan tersebut. Dan sebaliknya, wa in kunta ta'lam an hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, apabila Engkau tahu bahwasanya urusan ini adalah buruk bagiku, baik secara agama, secara kehidupan atau secara kesudahan perkara nanti, ya, maka fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka palingkanlah ia atau urusan tersebut dariku dan palingkanlah aku dari urusan tersebut. Waqdir liyal khaira haitsu kana tsumma ardini bihi. Ya, waqdir, dan takdirkanlah bagiku kebaikan ya di mana kebaikan itu berada, tsumma ardini bihi, dan jadikanlah aku ridha dengan keputusan tersebut. Ya. Qala wa yusami hajatahu, dan kemudian disebutkan hajatnya. Ya Allah, aku mau beli mobil baru. Ya Allah, aku mau safar. Ya Allah, aku mau umrah. Ya Allah, aku mau jalan-jalan. Ya Allah, aku mau final exit. Ya Allah, aku mau apa. Jadi dia sebutkan urusannya. Nah, jadi kita paham ya dari doa ini, ya, kita tahu bahwasanya pilihan itu bukan dua pilihan, ya, dua pilihan antara dua hal, tidak. Ya. Mau beli mobil ini, beli mobil itu, tidak. Ya, mau safar ke sini, mau safar ke situ, tidak. Ya. Tapi pilihannya itu dalam satu perkara, dan dua pilihan itu antara diberi kemudahan untuk mengerjakan atau apa? Atau Allah cancel, ya, yang kemudian dihindarkan dirinya dari hal tersebut. Ya. Maka ini yang dimaksud dari istikharah, bukan memilih dua pilihan, mau menikahi, contohnya mau menikahi Aisyah atau mau menikahi Zainab, ya bukan. Ya, kalau mau menikahi Aisyah atau Zainab, pilih salah satunya, baru tentukan, baru salat istikharah. Ya, tanya sama orang-orang dari akhlak Aisyah atau Zainab ini, ya, kemudian setelah dia mantap akan menikahi Aisyah, ya baru istikharah. Ya, setelah ditentukan saya sudah jatuh kepada Aisyah, pilihan saya, istikharah. Setelah itu baru bismillah, lakukan sebab-sebab untuk menikah. Ya, kalau memang Aisyah itu adalah istrinya, ya, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berkahi. Ya. Kalau memang bukan jodohnya, ya, maka Allah akan palingkan dan akan diberikan yang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan istikharah, hakikat dari istikharah, ya. Dan silahkan dianalogikan kepada banyak hal, ya, kepada banyak hal. Baik, selanjutnya para jamaah azanillahu wa iyyakum, berkaitan kita bahasakan di antara yang kita bahas adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan salat istikharah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, di atas dapat kita ketahui bahwa istikharah dilakukan ketika seorang berniat atau berhasrat untuk mengerjakan suatu urusan, bukan karena bimbang atau ragu tatkala akan memilih dua urusan atau lebih. Nah, jadi paham insyaallah ya. Sebagai contohnya, Abdullah berkeinginan untuk mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ya, untuk sebuah kepentingan. Ya. Sebelum ia berangkat ke Surabaya, ia mengerjakan salat istikharah, ya, dan membaca doanya setelah itu. Jika perjalanan itu baik baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya. Jika tidak, maka Allah akan memalingkan dirinya dari perjalanan itu, ya. Nah, ini hakikat kita memohon pilihan itu antara Allah mudahkan safarnya hingga sampai Surabaya, atau Allah palingkan safarnya itu dari dari Surabaya sehingga dia tidak jadi pergi, ya. Sehingga dia tidak jadi pergi. Dan bisa kita perhatikan terkadang orang itu ada yang terlambat safar, ya, kemudian Allah tampakkan hikmah di balik itu, ya. Beberapa kali ketika ada pesawat jatuh, ya, di Indonesia secara khusus, ya, maka ada orang-orang tertentu yang ternyata subhanallah ketinggalan ya, dari situ, meskipun kita tidak tahu apakah di balik itu dia istikharah atau tidak, ya.
Namun hanya saja ini contoh bagaimana Allah ketika menjadikan seseorang itu tidak jadi untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Nah kemudian ternyata setelah beberapa saat pesawatnya kecelakaan, sementara Allah masih berikan keselamatan bagi dirinya. Tapi bisa jadi juga ada ada yang yang merupakan istidraj ya. Ada yang merupakan istidraj. Istidraj itu bermaksiat ya, bermaksiat kemudian Allah Allah berikan kemudahan dia dalam bermaksiat ya. Ini kita tidak bahas istikharahnya ya. Tapi ini istidraj, dielu-elu oleh Allah, ya, diberikan cobaan oleh Allah ya, dengan diberikan nikmat ya. Ya, apakah kemudian dengan waktu yang ada ini dia ingat pada Allah atau tidak? Ya, kalau ingat pada Allah alhamdulillah, kalau tidak maka na'udzubillah. Contohnya dulu beberapa tahun yang lalu ya, berita sempat diviralkan lagi. Ada seorang dari India mau pulang ke Dubai ya. Seorang dari India pulang ke Dubai. Saya ulangi. Ada seorang India kerja di Dubai mau pulang ke India ya. Kemudian dia dalam perjalanan itu atau sebelum dia naik pesawat itu ya, dia ternyata mampir sesaat untuk membeli lotre ya, membeli lotre yang hadiahnya bisa dilihat coba ini yang sangat disayangkan, ada lotre di sana yang hadiahnya sampai beberapa M ya, beberapa ratus juta atau bahkan beberapa M, 2 M atau berapa. Akhirnya ketika dia beli ya lotre itu, dia kembali ke pesawat ya, terlambat. Tapi ternyata setelah beberapa saat setelah itu ya, ada info dia menang lotre ya, insyaallah. Dia terlambat ya, bermaksiat ya. Jadi berlambatnya itu karena bermaksiat ya. Tidak boleh taruhan seperti itu ya, termasuk dari judi. Ya. Bermaksiat kemudian dia mendapatkan uang yang berkali-kali lipat. Ya, ini contoh istidraj ya di zaman sekarang ini. Ya, dia terlambat, bermaksiat, diberikan harta yang melimpah. Ini hati-hati seperti ini. Padahal kalau tidak salah namanya itu namanya Islami Muhammad atau siapa. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Menunjukkan bahwa sebagai nama yang Islami ya, tidak paham tentang syariat Islam. Bahkan banyak ya, Makanya kita berusaha untuk memahami syariat Islam. Baik. Poin yang kedua, tata cara pelaksanaan salat istikharah. Tata cara pelaksanaan salat istikharah sebagaimana dijelaskan pada hadis di atas adalah sebanyak 2 rakaat dengan niat salat sunnah yang ikhlas secara Allah Ta'ala. Pelaksanaan 2 rakaat tersebut seperti salat 2 rakaat lainnya. Namun bedanya dari sisi niat. Jadi niatnya dia untuk orang itu saja. Niat yang dimaksud adalah niat di dalam hati bagi orang yang berkeinginan melaksanakan salat istikharah. Jadi dalam hati ketika dia tidak melakukan istikharah maka itu adalah niatnya. Bukannya niat di lisan dengan lafal tertentu. Ya. Jadi tidak ada lafal niat dengan dilafatkan. Ya. Tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak ada contohnya dari para sahabat, ya, dan seterusnya. Para ulama menegaskan bahwa niat tempatnya di hati bukan di lisan. Ya. Dan tidak ada satupun penjelasan dari Rasulullah SAW tentang lafal-lafal niat, baik itu niat salat wajib maupun salat sunnah. Ya, jadi dia niatkan dalam hati. Ya. Meskipun nanti masalah niat istikharah ini, ya, apakah khusus untuk salat istikharah atau boleh dia salat yang lainnya, kemudian setelah itu membaca doa, ada penjelasan insyaallah. Lafal doa istikharah. Lafal doa istikharah memiliki sedikit perbedaan sesuai dengan perawi yang meriwayatkannya. Adapun yang akan kami sampaikan adalah riwayat Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ini kita lewati saja lafadznya karena tadi sudah kita baca, ya. Dan saya kira banyak, silahkan lihat cari di internet pun banyak, ya, atau di buku Ushul Muslim tadi ada, tinggal dibaca. Dan ada beberapa model lafadz, ya, ada sedikit perbedaan. Adapun yang kita bawakannya adalah riwayat Al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya. Jadi salatnya 2 rakaat, ya. Seperti salat sunnah yang lainnya yang 2 rakaat. Ya.
Baik. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas selanjutnya adalah permasalahan penting seputar salat istikharah. Berikut beberapa permasalahan penting seputar salat dan doa istikharah. Yang pertama, hukum mengulangi istikharah. Jadi boleh tidak seorang mengulangi salat istikharah? Penjelasannya, seseorang yang telah mengerjakan salat istikharah diperbolehkan mengulangi salat tersebut untuk kedua kalinya. Bahkan banyak ulama yang menganjurkan hal tersebut. Dengan kata lain boleh berarti dianjurkan. Di antaranya adalah Badruddin Al-Aini, Al-Iraqi, Ali Al-Qari, Syaukani, dan ulama yang lain. Ya, rahimahumullah jami'an. Mereka adalah para ulama-ulama besar. Ya, para ulama-ulama besar. Jadi boleh, bahkan dianjurkan. Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullah juga memperbolehkan hal tersebut. Ya, mereka mengatakan bahwa apabila hatinya belum mantap dengan salat yang pertama, maka boleh mengulang. Dan yang pertama dia kurang mantap dengan salat yang pertama. Ya, dia ulangi lagi. Ya. Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Muslim meriwayatkan ya, bahwasanya Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku istikharah kepada Rabbku sebanyak 3 kali. Kemudian aku berazam untuk mengerjakan urusanku. Jadi di sini Abdullah bin Zubair mengulangi sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Kesimpulannya boleh, tidak mengapa mengulangi. Selanjutnya adalah bacaan surat setelah Al-Fatihah. Seputar bacaan surat setelah Al-Fatihah, ya, sepengetahuan kami, tidak ada satu hadis sahih pun yang menganjurkan atau mengharuskan untuk membaca surat ini atau itu. Baik surat untuk rakaat pertama maupun untuk rakaat kedua. Jadi dari sini dapat disimpulkan seorang boleh membaca surat apa saja dari surat-surat Al-Qur'anul Karim. Ya, baik surat yang pendek maupun surat yang panjang. Ya, jadi tidak ada surat khusus ya, tidak ada surat khusus. Dia boleh membaca surat apa saja. Ya. Kalau ada yang mengkhususkan rakaat pertama surat ini, rakaat kedua surat itu, maka kita katakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya kalau kalian di atas kebenaran, ya. Dan insya Allah tidak ada dalilnya, ya, yang mentakyin atau menjelaskan dengan gamblang, ya, akan kesunahan surat ini atau surat itu. Bolehkah berdoa sambil membaca buku, ya? Menghafal doa istikharah dan berdoa dengan hafalan tentu lebih baik dan lebih utama. Yang terbaik bagi kita semuanya para jamaah, ya, dalam segala hal, ya, dari doa-doa, zikir-zikir itu kita hafalkan, ya. Kita hafalkan, ya. Karena ada pahala di situ. Usaha kita menghafalkan itu ada pahala insya Allah, ya. Ya, seperti yang kemudian setelah kita hafal, kita amalkan itu lebih ringan, ya, daripada kita membawa kemana-mana buku, meskipun itu hanya buku kecil yang bisa kita masukkan di saku kita, ya. Dan seseorang ketika menghafalkan ini dia menggunakan akalnya untuk menghafalkan supaya akalnya itu tidak tumpul, ya. Karena untuk menghafal itu perlu dibiasakan, ya. Dari teman-teman yang mungkin memiliki hafalan Al-Quran minimal contohnya 1 juz, ya, dia akan paham betul bagaimana pertama kali dia menghafalkan surat-surat pendek yang awalnya belum dia hafal, ya. Itu butuh perjuangan. Lama-lama ketika sudah sudah hafal beberapa surat, untuk surat selanjutnya akan mudah insya Allah, ya. Namun bagi yang belum hafal, ya, tidak mengapa membacanya dari buku, ya, maka boleh, tidak mengapa. Jadi disambil baca. Jangan sampai belum hafalnya doa dijadikan sebagai alasan untuk tidak mengerjakan istikharah, ya. Karena yang lebih penting dari itu adalah bersungguh-sungguh dalam mengajarkan hati, khusyuk dan ikhlas dalam berdoa. Ya, jangan alasan saya belum hafal nih Pak Ustadz, ya. Ya, kemudian nggak mau istikharah, tidak, ya, nggak boleh. Ya, bisa dibaca, ya. Adapun salatnya sudah kita sampaikan seperti salat yang lainnya, jadi insya Allah paham. Nah, ada pendoanya bisa dia tandingkan bukunya atau dia masukkan saku dulu, setelah selesai baru dia baca, ya, maka itu boleh, ya. Ingat Rasulullah SAW tadi, ya, mengajarkan apa fil umuri kulliha, kata Jabir, ya, dalam segala urusan. Termasuk perkara penting yang sepatutnya dilakukan ialah hendaknya orang yang mengerjakan istikharah memahami doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan memahami doa yang dibaca, maka ia akan lebih meresapi dan mendalami doa yang sedang ia ucapkan. Dan ini pun merupakan salah satu cara agar seorang hamba bisa beribadah dengan khusyuk pada Allah Ta'ala. Ya, jadi coba pahami tadi doanya itu bagaimana lafadznya, ya, bagaimana artinya, ya, termasuk doa-doa yang lainnya. Ya, coba kita pahami doa-doa yang kita baca itu, termasuk sekedar Rabbana atina fid dunya hasanah itu apa sih artinya? Mungkin ada yang belum tahu, ya. Atau mungkin Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar, ya. Atau Allahumma ajurni minan nar. Atau ketika seorang mendapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ini apa sih artinya? Ini dibaca, oh artinya demikian, demikian. Ya, sehingga ketika dia membaca, ini bisa lebih khusyuk, insya Allah. Ya. Jadi bisa lebih membantu dirinya khusyuk, lebih khusyuk. Permasalahan selanjutnya, kapan membaca doa istikharah? Berkenaan dengan hal ini, ulama menjelaskan, boleh membaca, ya, boleh setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir selesai, ya, baru dia membaca istikharah. Boleh juga setelah salam. Ini ada khilaf di antara ulama. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, telah menjelaskan masalah di atas dan beliau lebih cenderung bahwa yang utama adalah membacanya sebelum salam. Beliau berkata, doa pada salat istikharah boleh dibaca sebelum salam atau setelahnya. Namun doa sebelum salam lebih utama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu lebih memilih untuk dibaca sebelum salam. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, ya. Mungkin dia berdoa dengan memohon perlindungan dari 4 perkara, baru setelah itu ya dia istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka qudratik wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini contohnya. Sementara itu, menurut ulama yang lain, ya, dengan dasar hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu di atas, tadi yang sudah kita baca, mereka menegaskan bahwa doa istikharah dibaca setelah salam. Inilah pendapat yang lebih rajih, lebih kuat insya Allah. Ya. Saya pribadi pun lebih cenderung kepada ini. Ya. Dan ini lebih mudah juga, khususnya bagi yang belum hafal tadi. Kalau pas sholat, dia sedikit kerepotan juga dia. Ya. Makanya kalau setelah di luar sholat, maka ringan dia mengeluarkan buku dan membacanya. Sebab pada riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala disebutkan, ya, nah, ini yang menguatkan, apabila seorang dari kalian ingin melakukan suatu urusan, hendaklah ia mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, tidak wajib, ya, summa liyaqul, ada kata-kata summa, kemudian berdoa, hendaknya dia berdoa, ya. Nah, kata kemudian, ya, menunjukkan diakhirkannya doa setelah sholat. Dari sisi bahasa, kata summa atau kemudian ini menunjukkan adanya tarakhi, ya, jeda waktu. Jadi maksudnya mengerjakan sholat dulu, baru setelah itu berdoa. Ya. Di sholat dulu, baru berdoa. Ketika ditanya seputar permasalahan ini, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menjawab, doanya dikerjakan setelah salam, sebagaimana yang ada di hadis kemudian. Ya, beliau menjelaskan dengan tegas, ya, bahwa di hadis tersebut, ya, maksud dari doanya adalah dikerjakan setelah salam. Adapun al-lajnah daimah, itu para ulama yang berkumpul di Arab Saudi di sini, ya, mereka pernah ditanya apakah doa istikharah dibaca sebelum salam atau setelah salam selesai salat. Mereka menjawab doa istikharah waktunya setelah salam, ya, dari salat istikharah. Jadi setelah salam juga, ya. Dan ini insya Allah yang lebih kuat. Ya. Kalau sekiranya orang ada yang memilih sebelum salam, maka boleh tidak mengapa. Nah, ini permasalahan yang seperti saya singgung tadi, ya. Satu sholat dengan 2 niat, sholat istikharah dan sunat lain, dan sholat sunnah lain, bolehkah? Nah, jadi maksudnya ini seseorang yang contohnya dia tahiyatul masjid, dia niatkan tahiyatul masjid dan istikharah, atau sholat qobliyah zuhur 2 rakaat dan istikharah, atau pada maghrib dan istikharah, atau pada isya dan istikharah. Ini boleh tidak? Atau mungkin seseorang salat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya, setelah itu baru dia niat untuk istikharah. Ya, setelah selesai baru membaca doa istikharah. Nah, ini bagaimana? Boleh atau tidak? Nah, kita bahas. Ulama menjelaskan, bila seseorang mengerjakan satu pelaksanaan salat sunnah dengan 2 niat, seperti tahiyatul masjid dan istikharah, hal itu diperbolehkan. Ya, maka boleh jawabannya. Hendaklah sejak awal diniatkan 2 niat tersebut. Ya.
ketika diniatkan dari awal, ini yang terbaik. Ya. Semoga dia mendapatkan pahala 2. Ya. Sebagian ulama membolehkannya meskipun tanpa meniatkan salat istikharah sebelumnya. Ya. Meskipun dia di awal itu tidak niat istikharah, ya, maka tidak mengapa. Sebagiannya lagi membolehkan meski niatnya muncul usai salat. Tahiyatul masjid selesai, baru setelah itu dia ingin istikharah. Ya. Jadi di sini saya bacakan. Maksudnya setelah selesai salat, ia langsung baca doa istikharah. Ya, wallahu a'lam. Jadi bagaimana? Boleh, tidak mengapa. Karena kalau kita lihat lafal hadis tadi, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, falyarka raka'ataini min ghairil fardhah. Hendaknya dia mengerjakan 2 rakaat selain salat fardu. Pokoknya selain dari salat fardu. Ya, 2 rakaat ini berarti salat sunnah. Ya, tahiyatul masjid termasuk salat sunnah. Ya, qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah zuhur termasuk salat sunnah. Atau mungkin qobliyah fajar termasuk dari salat sunnah. Ba'dal maghrib termasuk dari salat sunnah. Ya, intinya bukan salat wajib. Ya. Jadi boleh, tidak mengapa. Setelah itu baru dia ingat, ya Allah saya mau safar nih. Ya, maka saya akan baca doa istikharah setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia baca doa. Ya, maka boleh. Hal ini boleh. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menuturkan, apabila diniatkan salat tertentu dan salat istikharah secara bersamaan, maka hal tersebut mencukupi. Ya, boleh berarti. Lain halnya bila tidak diniatkan. Beliau lebih memilih apa? Lain halnya bila tidak diniatkan. Kalau tidak diniatkan maka tidak berarti. Ya. Namun sebagian mengatakan tidak mengapa. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, zahirnya salat istikharah dapat dihasilkan dengan mengerjakan 2 rakaat sunnah rawatib, ya, dengan tahiyatul masjid atau salat sunnah lainnya. Ya. Intinya salat sunnah 2 rakaat, mau salat ini, salat itu, ya, maka boleh. Ya. Dari sini kita ketahui, insya Allah boleh. Dan untuk kehati-hatian, hendaknya dia niatkan dari awal. Atau mungkin dia khususkan aja salat istikharah. Ya. Contohnya, sekedar contoh saja. Mungkin dia pagi-pagi, habis subuh dia ngobrol-ngobrol dengan keluarganya, nanti safar yuk, jalan-jalan. Ya. Mungkin sekedar hanya 100 kilo, 150 kilo dekat. Ya. Ya, kemudian kapan berangkatnya? Pada zuhur, ya sudah. Dia sebelum zuhur atau di waktu duha, ya, dia wudhu kemudian sholat 2 rakaat istikharah, ya, sholat 2 rakaat istikharah. Ya, dia niatkan mungkin pas duha atau niat istikharah saja, ya, maka boleh. Ya, kemudian baru membaca doanya. Nah, setelah itu sudah siap-siap untuk safar. Kalau memang rezekinya dia dimudahkan safar, maka Allah akan mudahkan. Kalau belum rezekinya, mungkin ternyata ada masalah, ya, mungkin ada sesuatu yang lebih penting, ya, ternyata ada teman yang menghubungi, ini ada proyek penting, ya, rezeki nih untung banyak, ya, contohnya, nah, oke, akhirnya di cancel, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi seorang hendak safar, ya, kemudian akhirnya Allah mudahkan di tengah perjalanan terjadi musibah hingga sampai meninggal dunia, ya, maka itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik baginya, ya. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan musibah itu, ya, kemudian buruk bagi hamba, ya. Seorang ketika menyikapinya dengan benar, maka itu adalah kebaikan baginya. Permasalahan selanjutnya adalah setelah melaksanakan istikharah, Allah Azza wa Jalla semata yang maha mengetahui kebaikan dan keburukan di balik rencana seseorang. Setelah melakukan salat dan doa istikharah, hendaklah ia mengerjakan urusan yang telah diniatkan. Bila itu baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan dan keberkahan. Bila tidak, maka Allah akan memalingkan dan menjauhkannya, ya, menjauhkan perkara itu darinya. Makna inilah yang terkandung di dalam doa istikharah yang telah disebutkan di atas. Ya, silakan baca dan pahami sekali lagi doa tersebut. Kalau butuh berkali-kali supaya benar-benar paham, ya. Supaya benar-benar paham. Ibnu, ini bukan Azam Likani, ya, yang sahih insyaallah Ibnu Azam Al-Kani, ya. Bagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul, ya, di dalam kitabnya Bughyatul Mutatawwi', ya, bukan Azam Likani tapi Ibnu Azam Al-Kani rahimahullah. Wallahu a'lam, mungkin kalau ada versi yang lainnya. Beliau menuturkan, apabila seorang melaksanakan salat istikharah 2 rakaat karena sebuah urusan, maka setelah itu hendaknya ia mengerjakan urusannya itu, baik jiwanya lapang dengannya maupun tidak.
sebab di dalamnya ada kebaikan meskipun awalnya ia tidak merasa lapang. Beliau juga mengatakan sebab di dalam hadis tidak disyariatkan adanya kelapangan dada. Ya, tidak harus kemantapan, kelapangan, ya, ke apa ya, intinya yang mantap ataupun tenang, tentram hatinya, ya, tidak disyaratkan. Hanya istikharah, kemudian bismillah. Lakukan sebab-sebab untuk mengerjakan perbuatan itu. Ya, kalau safar berarti persiapan, yang ngecek mobil dan seterusnya. Berkaitan dengan kemantapan hati atau lapang dada dengan urusan yang telah diniatkan, ulama berselisih. Ada ulama yang menyatakan dapat dijadikan pegangan, sedang yang lain menyatakan tidak. Namun secara dalil tidak ada keterangan satupun dari Nabi SAW tentang hal tersebut. Ya. Jadi tidak ada secara dalil tidak ada keterangan dari Nabi SAW ya, tentang kelapangan dada. Kalau lapang lanjutkan, kalau tidak. Ya. Maka yang kita pegang dalam masalah ini adalah dalil. Ketika tidak ada dalil, maka tidak boleh kita memegangnya. Kemudian, sebagian lagi memiliki keyakinan bahwa hasil istikharah akan diketahui lewat mimpi. Dengan dasar mimpi tersebut, ia bisa memutuskan apakah melanjutkan atau membatalkan rencana yang ada. Ketahuilah ini adalah khurafat, ya, cerita dusta yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Ya, hukum syar'i tidak didasarkan pada mimpi-mimpi semacam ini. Ada yang benar, ya, adapun yang benar sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya. Ya, jadi mimpi-mimpi kita ini berbeda dengan mimpi-mimpi para nabi dan rasul. Ya. Kalau mimpi-mimpi dari para nabi dan rasul, ya, itu adalah sebagian dari wahyu. Mimpi itu sebagian dari wahyu. Kalau mimpi-mimpi kita bisa jadi mimpi ada yang dari syaitan, mimpi itu ada yang benar dari Allah, ada yang ada yang bunga tidur, ya. Maka tidak boleh kita menyandarkan sesuatu itu, ya, kepada mimpi. Agama telah jelas, agama telah sempurna, ya, sandarkan kepada dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, ya, dengan memahami penjelasan para ulama yang thiqat, yang terpercaya dalam masalah ini. Ya, makanya seandainya seseorang pun bermimpi ini, bermimpi itu, ya, tidak menunjukkan bahwasanya dirinya itu kemudian wah atau istimewa. Termasuk yang bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Jangan kemudian dijadikan ketika seseorang dia pernah bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya dia itu adalah orang yang agung, yang istimewa, yang harus dihormati. Ya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Maka itu kalau tidak salah ada ucapan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa mimpi itu, ya, sebagai hiburan. Ya. Tapi jangan sampai mimpi itu menjadikan orang itu tertipu. Ya. Bahwasanya mimpi itu sebagai hiburan. Ya. Jangan sampai dirinya tertipu. Dan semestinya ketika seseorang mungkin benar-benar bermimpi dengan Rasulullah SAW yang menjadikan dirinya lebih semangat beribadah, lebih khusyuk. Ya, cukup dia antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Ya. Tidak perlu kemudian disampaikan ke orang-orang secara umum yang kemudian yang kemudian mengatakan seakan-akan, ya, ada isyarat di situ dirinya harus dihormati, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, ini kesalahan. Ya. Mimpi kita berbeda dengan mimpi para nabi dan rasul. Ya. Buah istikharah. Ini kisah. Ya, ini kisah. Imam Az-Zahabi rahimahullah menceritakan bahwasanya pernah ada suatu perjalanan yang mengumpulkan 4 orang ulama yang sama-sama bernama Muhammad. Jadi ada 4 ulama, ya, dalam satu safar talabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Mereka semuanya itu namanya adalah Muhammad. Pertama Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, ini ahli tafsir besar. Kemudian Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dan yang terakhir adalah Muhammad bin Harun Ar-Ruyani rahimahullah, ya. Ini 4 Muhammad. Nah, pada suatu saat bekal perjalanan mereka sama-sama habis sehingga mereka sama-sama kelaparan. Ya. Lalu mereka berkumpul di dalam sebuah rumah dan mengundi siapa yang keluar namanya, maka ia mendapat tugas untuk meminta sedekah kepada masyarakat. Aduh, berat ya, meminta sedekah di tengah masyarakat. Diundi tadi ya, berkumpul, diundi. Ya. Ini ketika tidak ada solusi kecuali itu, ya sudah, bagaimana lagi. Akhirnya akhirnya diundilah, ya, ternyata undian jatuh pada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ya, akhirnya setelah dia tahu, waduh, dia harus keluar nih meminta sedekah, berat. Ya, meminta-minta itu bukan perkara yang mudah. Ya, makanya hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita itu mudah meminta.
Ya, tidak baik, tidak baik. Ya, orang yang meminta-minta, ya, meminta-minta, maka datang pada hari kiamat, ya, sementara mukanya itu apa? Mukanya itu tidak ada dagingnya, ya, pada hari kiamat. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan minta-minta itu hukumnya apa? Haram. Meminta-minta itu hukumnya haram. Nah, akhirnya kemudian Muhammad bin Ishaq berkata, tunggu sejenak, biarkan aku salat istikharah terlebih dahulu. Dia sudah jatuh kepada dia, kemudian dia istikharah pada Allah, ya Allah, tentu saja bunyinya, kita tahu doanya, ya Allah, seandainya minta sedekah yang adalah baik, maka ya mudahkanlah, berkahilah, kalau tidak, maka hindarkanlah, ya, dan berikan kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Nah, akhirnya setelah istikharah, dia doa serahkan pada Allah perkara itu, ya. Sementara dia mereka tidak memiliki solusi kecuali itu, ya. Setelah itu dia bertolak menuju ke pintu untuk keluar. Namun tiba-tiba ia melihat beberapa buah lilin di malam hari, ya, di depan pintu yang dibawa oleh beberapa tentara utusan. Ternyata untuk utusan sang pemimpin raja. Mereka mengetuk pintu. Muhammad bin Ishaq lalu membukakan pintu untuk mereka. Ya, mereka para tentara utusan berkata, siapa dari kalian yang bernama Muhammad bin Nasr? Ya. Lalu mereka mengeluarkan pundi uang sejumlah 50 dinar. Ini banyak sekali, ya, 50 dinar. Dan memberikan padanya. Ya. Mereka bertanya lagi, mana yang namanya Muhammad bin Jarir? Ya, Tabari. Lalu mereka memberinya 50 dinar. Demikian seterusnya hingga keempat Muhammad mendapatkan 50 dinar. Ya, 200 dinar. Ya, banyak sekali. Ya, sementara kewajiban zakat, ya, ketika sudah sampai nisab dan berputar satu haul, nisabnya itu hanya 20 dinar, ya, di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, ya. Kemudian utusan itu menjelaskan bahwa Amir atau pemimpin mereka telah bermimpi dan melihat tempat Muhammad kelaparan. Ya. Maka itu ia mengirimkan pundi uang itu sebagai hadiah untuk mereka. Dan dia bersumpah apabila uang-uang tersebut habis, hendaknya mereka meminta kepada sang Amir, ya, atau mengabarkan kepada sang Amir. Ya. Penawaran, bukan untuk meminta-minta, tapi ditawarkan untuk mengabarkan kepada Amir. Ya. Nah, ini buah dari istikharah. Subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak ridha melihat tempat hamba yang pada akhirnya menjadi ulama besar untuk meminta sedekah kepada masyarakat, ya. Allah taala mengijabahi doa Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah ketika beristikharah kepadanya, ya. Bukankah di antara isi doa istikharah berbunyi, ya Allah, apabila engkau tahu bahwa urusanku ini adalah baik bagiku, baik bagi agamaku, ya, hidupku dan kesudahan urusanku, atau berkata, ya, baik urusanku sekarang atau akan datang, maka takdirkanlah terjadi padaku. Mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah aku padanya. Ya. Namun apabila engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagiku, bagi agamaku, hidupku dan kesudahan urusanku, ya, atau berkata baik urusanku sekarang atau yang akan datang, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan takdirkanlah bagiku kebaikan dimanapun ia berada. Kemudian jadikanlah aku ridha dengannya. Ini bukankah isinya seperti ini? Ya, doa yang bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa mereka dan menunjukkan pada mereka bahwa meminta-minta adalah perbuatan yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rezeki kepada mereka melalui seorang amir yang berhati mulia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama dari keburukan dan memberikan keberkahan pada para pemimpin yang berhati dermawan. Baik, dan ini adalah pembahasan terakhir para jamaah sekalian, ya, seputar beberapa kekeliruan seputar istikharah. Ya. Yang pertama, secara singkat saja, memilih antara dua perkara atau lebih. Ini sudah kita sampaikan tadi, ya, bahwa yang benar ketika ada dua pilihan atau lebih diselesaikan dulu, ya, dipastikan dulu dengan meminta kepada ahlinya, ya. Jadi dengan meminta kepada ahlinya, ya, meminta bermusyawarah, meminta pendapat kepada ahlinya. Maka itu di sini, ya, ketika menyebutkan beberapa faedah dari hadis istikharah,
Syekh Muhammad Umar Basmul rahimahullah beliau menuturkan di antara faedahnya bahwa istikharah itu dikerjakan bukan karena adanya urusan yang masih meragukan. Ya. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian ingin meragukan sesuatu, jadi ketika sudah ingin. Kemudian beliau mengatakan, ya juga apabila seorang masih ragu-ragu dalam suatu perkara dan ia ingin mengerjakan istikharah, dia harus memilih satu keputusan dari dua perkara yang ia ragukan. Masih ragu-ragu yang ini atau yang itu, maka putuskan dulu. Ya, kemudian baru istikharah. Setelah melaksanakan istikharah, baru ia maju mengerjakannya. Bila itu baik, maka Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan padanya. Sekiranya tidak demikian, maka Allah akan memalingkannya dari hal itu dan memberikan kemudahan baginya untuk mendapatkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menunggu mimpi. Ya, ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi intinya tidak ada dalil ya yang menunjukkan bahwasanya mimpi itu sebagai jawaban dari istikharah. Mengulangi salat istikharah sebanyak 7 kali. Kalau mengulangi, ya contohnya 2 kali, 3 kali, maka boleh. Ya. Tapi kalau orang mengulangi sampai 7 kali berdalil dengan dalil ini, ya, sebuah hadis, wahai Anas, apabila engkau ingin melakukan suatu urusan, maka lakukanlah istikharah pada Rabbmu sebanyak 7 kali. Ya, maka ini hadis yang lemah. Ya, maka ini hadis yang lemah. Ya, dihukumi oleh para ulama bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran karena sanadnya sangat lemah. Kemudian termasuk kekeliruan ya menentukan surat pendek tertentu setelah membaca Al-Fatihah. Ya, contohnya pada rakaat pertama dia dia yakini yang terbaik adalah Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas, ya, maka ini tidak ada dalil ya. Maka ini tidak ada dalil. Yang sudah kita sampaikan dengan surat apa saja tadi. Kemudian menjadikan kelapangan dada sebagai ukuran kemantapan. Nah, tadi sudah kita sampaikan juga ya. Sudah kita sampaikan juga ini masalah ini yang benar adalah tidak disyaratkan adanya kelapangan dada. Dan yang terakhir, ya, mengerjakan sholat hajat dan meninggalkan istikharah. Nah, ini banyak dari kaum muslimin yang tahu sholat hajat tapi tidak tahu sholat istikharah. Ya. Padahal kalau kita perhatikan bahwa sholat hajat itu, ya, hadisnya adalah dhaif jiddan, sangat lemah. Ya, hadisnya itu adalah dhaifun jiddan, atau sangat lemah. Maka, sementara sholat istikharah ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, oleh Ahmad, dan para ulama yang lainnya. Ya, maka hendaknya dia belajar istikharah. Ya. Adapun hadis yang seputar salat hajat ini ya yang dhaif jiddan, maka hendaknya dia tinggalkan. Ini ada hadisnya tapi tidak kita baca ya, kita lewati saja. Dan kesimpulannya hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, dan kesemuanya dari jalan Fa'id bin Abdurrahman, dan hadis di atas sangat lemah. Ya. Tirmidzi mengatakan hadis ini asing, isnadnya menjadi perbincangan ulama karena Fa'id bin Abdurrahman telah dilemahkan hadisnya. Ya, karena hadis yang menjelaskannya berderajat sangat lemah, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian, selesailah pembahasan kita ya dari permasalahan seputar istikharah. Ya, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa dipahami. Ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya. Selanjutnya kami persilakan pada Abu Rumaisa. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nanti kami akan bantu untuk open mic. Bagi yang mempunyai pertanyaan secara privat bisa disampaikan ke Abu Rumaiso, Saifuddin Abu Rumaiso, atau bisa melalui chatbox. Ustadz, ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Apabila kita dihadapkan kepada dua pilihan dan setelah bertanya-tanya dan cari informasi ternyata kita masih bimbang, apa yang sebaiknya yang dilakukan Ustaz? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Nah,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Sudah tanya-tanya tapi masih bimbang ya, belum bisa memutuskan. Lalu bagaimana? Kalau saya pribadi berkaitan dengan masalah ini, ya tanya sampai kalau memang hal itu adalah penting mungkin ya, maka tanya sampai kita mendapatkan jawaban yang mantap ya, dengan argumen atau logika yang bagus ya. Tergantung perkara apa yang ditanyakan. Ya, contohnya saya kasih contoh nih, seringnya saya kasih contoh safar atau nikah atau beli mobil, ini yang mudah saja ya. Dan permasalahan itu kan banyak semestinya sebenarnya ya. Contohnya orang mau beli mobil ya, antara apakah dia memilih merek Toyota atau merek yang lainnya, ya masih setelah mendapatkan tanda kutip hujah dari masing-masing orang yang lebih cenderung mobil merek ini atau mobil itu, ya coba tanyakan pada yang lainnya, tanya-tanya lagi, ya kemudian pertimbangan yang lainnya, ya sehingga dia mantap, sampai dia mantap. Ya. Kalau mungkin tidak mantap dan itu mungkin hal yang tidak terlalu penting, ya dia tinggalkan tidak masalah. Ya. Karena istikharah ini dilakukan ketika seorang idza hamma, apabila seorang sudah berniat. Kalau masih bimbang-bimbang, ragu, dia tinggalkan tidak masalah. Kalau dia tidak kalau dia tidak kalau hal tersebut tidak terlalu penting, ya. Wallahu taala alam. Nah, menindaklanjuti pertanyaan barusan Ustaz. Kalau misalkan kita sudah mantap, kemudian kita datangi ke tempatnya, misalkan mau beli mobil Ustaz. Nah, setelah terjadi sudah mantap seperti Ustaz, ternyata mobil yang kita impikan tersebut tidak jadi orangnya menaikkan harganya, misalkan yang lebih mahal seperti Ustaz. Apakah kita harus berusaha untuk bernegosiasi lagi, apa dibiarkan Ustaz seperti Ustaz? Apa memang itu merupakan jawaban Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Banyak. Masya Allah, mobil yang kita impikan ya, memimpikan sebuah mobil ya. Jadi kalau memang hal ini hal yang lumrah, yang negotiable ya, bisa nego. Hanya saja seperti ini ya, apabila orang tersebut itu baik ya, ketika sudah menentukan harga ya, sudah deal ya, maka tidak sepatutnya dia naikkan lagi ya. Untuk menaikkan ya itu butuh persetujuan pihak selanjutnya, dan ketika pihak yang sebelumnya tidak mau ya, maka kalau mau dilanjutkan sesuai dengan akad yang pertama semestinya ya. Tapi ini bisa menjadi renungan bahwa orang ini tidak baik ini, kurang baik ini. Bisa jadi mungkin di balik itu ada hal-hal yang tidak baik, sudah putuskan aja, cancel contohnya ya. Jadi tidak bersifat mengikat dan tidak harus ya. Dan pokoknya dalam masalah dunia akad-akad ini, kalau dengan keterbukaan mungkin ya tidak mengapa ya. Mungkin orang itu, setelah saya pertimbangkan, ternyata kayaknya harga kemarin masih murah, saya minta pada Anda nih, mau dinaikin lagi, kamu mau nggak? Kalau emang setuju ya tidak mengapa, sah-sah saja. Yang jelas antara ya, sama-sama ridho, saling sukarela ya. Kalau mau di cancel pun tidak mengapa ya. Jadi tidak harus. Allah alam. Ustaz, ada pertanyaan Mas Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh istikharah buat keperluan orang lain yang sedang ragu dan meminta pendapat dari kita? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istikharah untuk orang lain ya, yang masih ragu, yang minta pendapat pada kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Rasul mengatakan tadi, idza hamma ahadukum bil amri ya, falyarka raka'atain, apabila seorang dari kalian. Jadi ini menunjukkan bahwa yang mengerjakan istikharah itu adalah orang yang akan melakukan urusan itu, bukan orang lain istikharah untuknya, tidak ya. Jadi sekali lagi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka, apabila seorang dari kalian berhasrat, ingin, niat untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Jadi yang bersangkutan, bukan orang lain yang mengerjakannya ya. Wallahu taala alam. Nah.
Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Adakah ayat-ayat tertentu atau surat-surat tertentu yang khusus dibaca pada salat istikharah Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Ya. Sudah sempat kita singgung tadi bahwa untuk sholat istikharah itu tidak ada surat-surat tertentu. Ya. Jadi tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya. Jadi surat apa saja boleh. Yang hafal surat pendek silakan, mau baca surat yang panjang juga boleh. Ya. Jadi tidak ditentukan dengan surat-surat tertentu. Ya. Allah ta'ala. Nah. Baik, baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah membaca doa istikharah dari buku atau harus dari hafalan sendiri Ustaz, atau dari bahasa Indonesia Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun sudah kita sampaikan tadi ya. Mungkin ya penanya baru bergabung atau mungkin pertanyaan sudah disampaikan sebelum dibahas tadi. Jadi jawabannya boleh, tidak mengapa. Ya, baca dari buku yang dibaca yang bahasa Arabnya ya, bukan terjemahannya. Maksudnya terjemahnya ya Allah punya yang itu ya, tapi yang lafaz Arabnya. Kalau memang seseorang tidak bisa bahasa Arab, maka Arab Latinnya yang dengan Latin itu dia baca ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, atau saya sampaikan berapa kali, coba pahami makna yang terkandung dalam doa istikharah tersebut ya. Supaya kita paham adalah maknanya demikian ya. Jadi kesimpulannya boleh, tidak mengapa. Nah. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mengerjakan sholat istikharah berulang-ulang karena merasa ragu dan berlalu waktu yang lama? Urusannya masih samar-samar Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa sampai waktu yang lama ini? Karena istikharah ini kan yang menjadi pertanyaan, jadi istikharah itu dikerjakan ketika seorang tidak mengerjakan sesuatu. Ya, kalau dia niat mengerjakan sesuatu, baru apa? Baru istikharah. Ya, kalau sampai waktu yang lama berarti masih nanti-nanti dengan kata lain. Ya. Makanya, walau alam mungkin kalau memang gambaran kasusnya model seperti itu bisa jadi ada ya. Tapi terlepas dari itu sudah disampaikan juga ini. Jadi 3 pertanyaan ini sudah kita sampaikan tadi, termasuk yang terakhir ini, bahwa jawabannya adalah boleh mengulangi istikharah ya. 2 kali atau 3 kali boleh ya. Tapi tadi ada riwayat yang dhaif ketika diulangi sampai 7 kali. Jadi tidak boleh kita yakini istikharah diulangi sampai 7 kali ya. Riwayatnya dhaif ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Misal kita dalam proses membeli sesuatu, ternyata dalam proses tersebut kita terluput dari sholat jamaah. Apakah bisa kita langsung putuskan bahwa proses tersebut tidak barokah, kemudian kita batalkan proses pembeliannya? Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Ini berkaitan dengan istikharah ya. Iya Ustaz. Bagaimana tadi kalau seorang proses pembelian dia tidak sempat sholat berjamaah tadinya, mungkin sebelum sholat Isya karena ada sesuatu hal lagi gini, jadi tadi tidak sempat untuk sholat berjamaah di masjid Ustaz. Tapi setelah sholat mungkin seperti itu, baru setelah transaksi kemudian sholat sendiri di masjid tersebut Ustaz, karena merasa tidak sholat berjamaah yang tadinya harus sholat berjamaah, terus dia terluput dari sholat berjamaah, terus kemudian dia memutuskan bahwa proses tersebut tidak barokah, kemudian dibatalkan proses pembeliannya Ustaz. Baik, paham. Maksudnya apakah itu termasuk jawaban atau tidak gitu ya? Jawaban seakan-akan ini yang saya pahami dia sudah sholat istikharah dulu, yang kemudian baru akan proses ke akad kebeli ya. Tapi ternyata di akad itu kemudian sampai meninggalkan sholat berjamaah ya, karena melewati waktu. Ini apakah suatu tanda? Wallahu a'lam ya, kita tidak bisa pastikan ya. Dan kita juga tidak
tahu apa yang dibalik itu. Hanya saja memang meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, itu adalah termasuk hal yang tidak baik, ya. Maka sebenarnya tergantung dianya juga, ketika hendak melakukan proses itu ya hindari waktu-waktu dekat dengan sholat, ya, bukan pas waktu-waktu yang dekat dengan sholat sehingga dikhawatirkan nanti terlewatkan sholat berjamaah, ya. Dan di satu sisi juga sebenarnya kan mudah baginya, dia punya kuasa untuk izin, ya, punya kuasa dirinya, mengatur dirinya. Saya yang membeli, kemudian saya bisa bisa katakan sebentar saya mau sholat dulu, ya, karena waktu sudah azan. Tidak mengapa, itu haknya, ya. Jadi sehingga tidak bisa kita putuskan apakah kemudian itu tidak berkah atau tidak. Yang jelas dia meninggalkan sholatnya ya tidak baik, ya. Jadi tergantung situasinya juga, ya. Wallahu a'lam, itu tidak mengetahui secara rincinya, hanya Allah yang tahu. Tapi meninggalkan sholat berjamaah itu adalah hal yang tidak baik, ya. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu Ustaz. Bagi seseorang yang tidak memungkinkan untuk sholat istikharah karena satu hal, bolehkah hanya dengan berdoa Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi masalah semepet apa sih hal tersebut, ya, perkara tersebut sehingga sampai tidak memungkinkan untuk sholat 2 rakaat. Sementara sudah kita sampaikan juga bahwa sholat itu pun bisa digabungkan seperti dengan tahiyatul masjid atau qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, jadi semepet apa jarak antara dia untuk melakukan perkara itu dengan ketika dia berniat. Dan wallahu a'lam, yang saya ketahui bahwa paket lengkapnya, ya, yang sesuai dengan tuntunan sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, kita pelajari bersama tadi, bahwa istikharah itu adalah didahului dengan sholat, setelah itu baru berdoa, ya. Didahului dengan sholat baru berdoa. Ketika berdoa bagaimana, boleh atau tidak, wallahu a'lam, ya, saya tidak tahu. Yang jelas ini tidak sesuai dengan tuntunan kalau seperti itu, ya. Jadi sholat dulu baru berdoa, ya. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, barakallahu fikum. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini para jamaah sekalian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal saleh bagi kita semuanya. Dan coba antum, ya, perlu disampaikan terakhir, ya, coba antum biasakan atau dicobalah sekali, 2 kali, 3 kali atau lebih salat istikharah ini, khususnya bagi teman-teman yang belum pernah, ya, karena ini penting bagi kita, ya, sesuai dengan tuntunan hadisnya sahih dan untuk kebaikan kita, kemaslahatan kita, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menerapkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Baiklah, ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.